Kisah Nabi Musa. Di tanah Mesir kuno, hiduplah seorang raja yang kejam bernama Fir'aun. Ia takut pada Bani Israel, kaum Nabi Musa, karena jumlah mereka terus bertambah. Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Seorang ibu dari Bani Israel melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Ia menyembunyikan bayinya, tetapi ketakutan terus menghantuinya. Dengan hati yang berat, ia memasukkan bayinya ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil, sementara putrinya, Maryam, mengawasi dari kejauhan. Keranjang itu mengapung hingga ditemukan oleh istri Fir'aun, Hasiyah, yang sedang mandi di tepi sungai. Hatinya dipenuhi rasa kasihan saat melihat bayi itu. Ia memutuskan untuk membesarkannya di istana, tanpa mengetahui bahwa bayi itu adalah Musa yang ditakdirkan untuk menjadi nabi. Musa tumbuh dewasa di istana Fir'aun, dikelilingi kemewahan. Namun, hatinya tidak pernah tenang. Ia melihat bagaimana kaumnya, Bani Israel, diperlakukan dengan kejam oleh Fir'aun. Ia selalu merasa ada panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Suatu hari, Musa melihat api di kejauhan saat berjalan di dekat Gunung Tursina. Ia mendekat dan mendengar suara yang memanggilnya dari semak-semak yang terbakar, tetapi tidak hangus. Itu adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk pergi kepada Fir'aun dan membebaskan kaumnya. Musa kembali ke Mesir dan menghadap Fir'aun. Ia menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Fir'aun menertawakannya. Untuk membuktikan kebenaran pesannya, Musa melemparkan tongkatnya ke lantai, dan tongkat itu seketika berubah menjadi ular besar yang menakutkan. Fir'aun memanggil para penyihirnya, yang juga bisa membuat tongkat mereka menjadi ular. Namun, ular Musa menelan semua ular mereka. Musa lalu menunjukkan mukjizat lain. Ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan saat ia mengeluarkannya, tangan itu bersinar terang seperti cahaya bulan. Meskipun Fir'aun melihat mukjizat-mukjizat itu, hatinya tetap keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berbagai bencana ke Mesir. Akhirnya, Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, tetapi Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka dengan marah. Mereka tiba di tepi Laut Merah. Di depan mereka adalah lautan, dan di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun. Dengan penuh keyakinan, Musa memukulkan tongkatnya ke air. Lautan terbelah, menciptakan jalan kering yang membentang di antara dua dinding air yang menjulang tinggi. Bani Israel berjalan dengan selamat di jalan kering itu. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengikuti, lautan kembali menutup menenggelamkan mereka semua. Musa dan kaumnya akhirnya bebas. Di Gunung Tursina, Musa menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kaumnya.